masuk ke pagar orang, sampai ke depan dapur. Nggak dikasih mas, udah minta maaf nggak dikasih, malah dilemparin ember. Awalnya nih gerbang ketutup, waktu itu ada kurir nganter paket, emang diambil. Nah lupa lagi tutup gerbang nih mas, lupa tutup gerbang, agak kebuka sedikit memang nih, ya kan, di CCTV juga kelihatan agak kebuka kan. Nah udah itu masuk nih, rumah ketutup mas, posisinya Pintu rumah ketutup. tutup rapat. Nah posisi kita lagi makan, ibu lagi makan, saya lagi makan, dan emang ada anak-anak lagi main. Posisinya kita itu lagi bertiga orang dewasa, cewek semua, dua anak kecil, nggak ada orang laki sama sekali. Otomatis kan kita takut, kita tutup pintu ya kan, otomatis kita takut, kita nggak berani keluar. Yang namanya dia ngamen tiap hari mas, kadang-kadang nggak dikasih maksa, dia ngamen masuk ke dalam sini. Awalnya di situ ya kan, masuk ke sini, nah ke sini. Nah pas di situ kita udah teriak mas, makanya waktu di CCTV itu saya kasih teks, maaf mas, maaf. Dia ngomong bicara maaf kasar mas, alat kelamin pria lah. Tambah kesal lagi mungkin waktu dia keluar ada motor tuh ya, ada motor, dia kesel, dia masuk lagi, dia masuk, dia ke sini. Tambah lama tambah kayak gini, tambah kenceng lagi, humbang gitu. Kita udah maaf ya mas, maaf. Nah di situ dia mungkin kesel nggak dikasih, dia ngatain 2 kali mas. Itu terekam jelas di CCTV kita 2 kali ngatain. Dan kita udah minta maaf, saya langsung refleks ya, yang namanya saya juga melindungi keluarga saya lapor polisi nih, saya bilang gitu. Saya cuman gertak aja, cuman omongan aja gitu, saya lapor polisi. Nanti mungkin dia takut, dia keluar, nah dia ke tempat yang lain. Dari situ sayang banget sih, rumah ketua RT-nya aja dia berani ya, mohon maaf banget ya, apalagi nanti warga-warga yang lain. Nah ternyata banyak juga laporan di hari itu juga, dia sampai masuk pagar, masuk ke pagar orang, sampai ke depan dapur. Nggak dikasih mas, udah minta maaf nggak dikasih, malah dilemparin ember yang buat nadang itu. Nah yang selanjutnya masuk juga di gang sebelah sono, masuk, dari bilang mas malah bentak balik. Lah ini rumah kita ya, mohon maaf rumah warga, kita udah minta maaf tapi malah maksa. Sebenarnya warga mau aja kalau emang kesenian itu bener-bener dilihatkan gitu, dari posisi dia main musik atau dia menari dengan indahnya. Warga nggak ada yang gimana. Waktu itu juga pernah musisi angklung cuman duduk aja di depan sini, gelar musik, main angklung, dan udah orang warga pada datang, pada ngasih duit, pada seneng aja, nggak ada masalah gitu mas. Cuman ini posisinya itu budaya kita, budaya Jakarta, Betawi, yang benar-benar dijaga tapi disalahgunain gitu.
Iya, jadi sore itu saya lagi sholat asar, udah denger duluan di suara musiknya, dia kan kenceng banget ya. Pas lagi sholat asar udah mulai nggak konsen, pas atahiyat terakhir anak saya masuk dari pintu ruang tamu, dari pintu depan dia masuk, berbarengan sama suara ondel-ondelnya. Setelah atahiyat terakhir saya buru-buru keluar, karena ondel-ondel udah masuk duluan ke teras adik saya, ke rumah adik saya, nggak ada orang. Setelah itu dia langsung jalan ke arah rumah saya barengin dari kamar mau keluar, dia mau ngecek pintu, apa pintu dikunci, ditutup apa enggak. Ternyata pintunya nggak dikunci. Takut-takut kalau ada kesempatan masuk dia bisa masuk kan ya, kita nggak ada anak laki soalnya. Saya lari, langsung saya kunci pintu, jebret. Jadi ondel-ondel itu tahu kalau saya kunci pintu, makanya dia manggil-manggil, teriak-teriak, "Ibu, uangnya Bu, sumbangannya Bu," kayak gitu. Udah akhirnya saya bilang, lewat aja Mas, lewat aja. Dia nggak dengar ternyata, karena saya teriaknya dari dalam rumah, saya nggak buka pintu. Dia nggak dengar, musiknya masih bunyi terus, dia nggak pergi juga. Kata anak saya, "Umi, kayaknya dia nggak dengar tuh Mi," gitu. Saya teriak lagi, "Jalan aja Mas, lewat," gitu kan. "Oh ya udah," dia gitu. Saya berteriak sampai jalan, sampai depan rumah saya, dia banting embernya yang buat mintain uang. Kata anak saya, "Mi, kayaknya dia marah deh Mi, biarin aja dia marah, coba-coba ada dia macam-macam gitu kan." Tetap aja kita takut Mas, karena kan nggak ada anak laki sama sekali, suami saya kerja, adik-adik saya semua kerja. Nah besokannya baru saya lihat status dari Mbak Lita bahwa ondel-ondel itu udah meresahkan banget, bahkan sampai ngomong kasar kan ya sama Mbak Litanya langsung. Dengan orang yang sama Dengan orang yang sama, iya. Ternyata pas saya lihat videonya, oh iya ini bener orangnya pakai baju merah, bawa ember putih gitu. Mereka yang masuk ke dalam sampai ke depan pintu itu berapa orang, Bu? Satu orang. Ondel-ondelnya tetap Ondel-ondel juga? di depan gerbang saya, sama speakernya tuh semua di depan gerbang. Jadi saya berpikiran jelek ya Mas, jangan-jangan suaranya itu sengaja dikencengin supaya berisik. Kalau dia berbuat sesuatu, apa dia ngatain kita biar nggak kedengeran yang lain gitu. Jadi saya punya pikiran kayak gitu. Akhirnya kita ngobrol sama Lita bahwa untuk ya kalau bisa dilarang lah ya ondel-ondel tuh untuk masuk ke kampung kita lagi, karena udah nggak nyaman gitu. Berapa kali kejadian nggak enak, Bu? Kalau saya sih baru 1 kali. Baru 1 kali ya. Itu aja udah marah banget karena udah masuk gerbang kita ya. Karena kan gerbang ketutup, dia berani masuk, itu udah nggak sopan banget. Suami juga pas saya ceritain, adik-adik semua pas saya ceritain pada kita harus hati-hati lagi kalau ada kejadian kayak gitu. Jadi dan banyak warga juga yang merasakan hal yang sama. Untuk selanjutnya gimana, Bu? Kalau ada pengamen semacam itu lagi? Kalau saya sih lebih milih untuk satu nolak. Kalau bisa ya kayak rencana kita ke depan nih, katanya Pak RT ada rencana mau pasang banner ya di depan gang kita untuk menolak, jangan sampai masuk lah Mas gitu. Kalaupun masuk kita tolak lah. Seharusnya pengamen ondel-ondel semacam ini seperti apa sih, Bu, yang baiknya itu? Baiknya dia nggak memaksa ya. Dia boleh menghibur kita, terutama anak-anak itu pasti kan seneng ya Mas, karena ada ondel-ondel lucu-lucu. Cukup dia di depan gerbang kita menghibur, kita juga akan sukarela ngasih, itu udah bagus banget kayak gitu. Pasti anak-anak pada seneng juga, nggak ketakutan. Sekarang anak-anak malah takut, lari-larian dari depan karena mereka dipaksa untuk ngasih uang kayak gitu. Banyak dari via WA, WhatsApp, dan ayah juga kan ketua RT, otomatis dia juga koordinasi dengan RW, ya kan, dengan RW koordinasi dengan warga. Ya udah, untuk kemaslahatan bersama nanti kita pasang banner di depan, pengamen ondel-ondel dilarang masuk, untuk pengamanan biar warga juga tertib aja gitu, aman Mas gitu. Bukannya kita nggak mau gimana, cuman karena itunya memintanya, memaksa warga, jadi warga juga kurang antusias gitu. Ini pengamen ondel-ondelnya sendiri sudah sering atau gimana Mbak? Atau Sering. memang dia baru sekali? Enggak, sering. Dari bulan puasa Mas, ini mohon maaf banget nih ya nih, banyak warga yang cerita Pak RT, Kalita, dia naik angkot Mas, masuk ke Gang Haji Alwi. Jadi bukan warga sekitar ya? Bukan, dia naik angkot, dia turunin tulisannya sih daerah, ada suatu daerah gitu ya di angkotnya itu,
dia turunin masuk ke Gang Haji Alwi, turun di depan rumah warga, dia pada makan-makan di depan rumah warga, kan jadinya risih ya yang punya rumah. Habis itu baru dia tuh kelilingnya juga mohon maaf nggak sopan, pakaiannya juga kurang rapi, cuman pakai kaset, memaksa, kurang enak juga, kurang elegan aja gitu. Kalau Mbak pribadi, keluarga Mbak sendiri memang asli keturunan Betawi atau gimana Mbak? Ayah saya orang Betawi asli. Orang Betawi asli. Sebenarnya gimana ya? Tanggapan saya pribadi nih ya, sangat sedih ya. Sebenarnya kan itu ikonik Jakarta ya Mas ya. Ondel-ondel salah satu ikonik Jakarta yang benar-benar dilestarikan dan dikembangkan. Kalau memang buat mengamen atau untuk keliling, mungkin di tempat yang semestinya gitu, bukan di tempat warga, kayak di tempat orang rekreasi, atau bisa jadi kota tua gitu Mas. Dan juga mungkin mereka juga bisa memperlihatkan keahlian mereka gitu. Seperti apa Mbak keahliannya? Seperti main musiknya, menarinya, jadi orang juga antusias. Ondel-ondel kita nih cakep. Kalau yang kayak memaksa begini kan masuknya jadi miris ya Mas ya. Jadi kayak premanisme kayaknya, pemaksaan ngatain pula gitu. Sedih aja sebagai orang Betawi Mas saya. Gitu ya, makasih. Anis, sekali dong Pak soal pengamen ondel-ondel Pak yang dijaga ya Jakarta Selatan. Nanti ya. Ngamen ondel-ondel itu memang sebetulnya sejak zaman dahulu sudah ada. Pada masa kolonial itu dulu di Stad Batavia memang sudah lazim ondel-ondel itu ngamen. Bahkan pemerintah kota mengizinkan mereka ngamen dan memberikan tempat untuk mereka ngamen. Tapi dengan syarat-syarat tentu saja. Syaratnya apa? Dia harus ikuti aturan pemerintah. Dia harus mengikuti pakem yang sudah ada. Mereka harus mentaati waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Mereka harus tidak keluar dari kawasan yang sudah ditentukan. Dan yang lebih penting lagi, memang ondel-ondel yang ngamen pada saat itu dalam buku yang saya baca itu, yang ditulis oleh Ibu Mona Lohanda, para pembesar mengatur kota Batavia itu jelas mereka harus membayar belasting atau bayar pajak kepada pemerintah kota. Nah tentu saja, jadi ngamen dalam kesenian tradisional dan ondel-ondel tentunya sudah sangat biasa dan lumrah. Bahkan dengan cara ngamen itu mereka tentu saja bisa mempertahankan identitasnya, bisa mempertahankan keseniannya dari hal-hal yang kemungkinan akan menurun kualitasnya. Nah, lain hal lagi kalau misal kata ngamen itu pada masa sekarang. Ngamen pada masa sekarang itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, keuntungan pribadi, karena keuntungan pribadi itu tentu saja dia nggak tahu apa itu fungsi dan peran ondel-ondel di tengah-tengah masyarakat. Pada masa kolonial sekalipun, pemerintah kolonial sangat menghormati kesenian ondel-ondel. Dalam pandangan mereka itu, ondel-ondel disebut oleh mereka pada masa kolonial itu popen om gestin te verjagen, boneka besar pengusir roh jahat. Enggak pada takut sama ondel-ondel? Enggak bang, enggak. Enggak. Kenapa? Senang? Senang lah.
Aku pribadi sih kurang setuju karena memang tidak hanya dalam berbentuk ondel-ondel gitu. Karena menurut aku pekerjaan itu akan jauh lebih indah apabila tidak dilakukan yang dapat mengusik orang lain. Karena terkadang aku juga tahu ini prihatin juga melihat mereka harus bekerja seperti itu, menyewa kostum apa yang katanya boneka mampang lah, ini ondel-ondel, lalu ada ntar bentuknya barongsai. Tapi mereka kan simbol satu kebudayaan yang memiliki cerita begitu mendalam, sejarah langkah yang begitu mendalam. Sangat disayangkan apabila nanti generasi-generasi mendatang melihat bahwa baik itu ondel-ondel, barongsai maupun boneka-boneka lainnya yang dipakai itu akhirnya value atau nilai dari tokoh mereka itu menurun karena disalahgunakan. Semoga sih kedepannya tidak diperlukan lagi seperti itu karena semua orang sudah mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan seperti itu lagi. Kalau aku sebagai pengguna jalan sih agak terganggu ya dengan kehadiran mereka karena kan mereka tidak sendirian. Kedua, tidak pantas aja ngelihat gitu loh. Tidak pantas salah satu lambang dari kebudayaan Betawi sebagai orang Betawi disalahgunakan seperti itu. Terus ada hiburannya karena kadang-kadang di jalan kita bisa mendengar alunan ondel lagu Betawi dimainkan kan, mereka jalan kan bareng ada gerobaknya segala macam. Tapi jadinya itu aku bilang, buat aku yang udah cukup lama berada di kota Jakarta dengan darah Betawi, ngerti value dari ondel-ondel. Tapi buat tamu dari kota Jakarta atau warga pendatang di kota Jakarta yang tiba-tiba melihat ondel-ondel, oh ondel-ondel itu ternyata dimanfaatkan buat begitu aja, kok jadi salah mengartikan ondel-ondel, sangat disayangkan kayak begitu. Tentang pengamen ondel-ondel ini sih udah mencoreng nama baik budaya Betawi juga sih ya Mas. Maksudnya digunakan sebagai profesi gitu, udah gitu malah jatuhnya ke minta-minta gitu Mas. Padahal itu kan budaya yang harus kita lestarikan gitu. Memang bagus sih tunjukin ke anak-anak gitu ondel-ondel ini sebagai budaya Betawi. Cuman salahnya itu dibuat jadi pengamen, malah ada salah gunain kan tadi buat kayak masuk pekarangan rumah orang gitu sembarangan, terus dia ngomong kasar kalau nggak dikasih gitu. Itu udah mencoreng nama baik banget, nama baik si ondel-ondel ini gitu Mas, menurut saya. Kalau lagi pas jalan di jalan sempit, kalau kita lagi bawa kendaraan itu menurut aku agak ganggu ya. Jadi bikin macet gitu karena kan dia besar ya nggak sih. Sebenarnya untuk pengamen ondel-ondel itu kalau ada wadahnya dia bisa dibikin kayak untuk apa sih pagelaran pertunjukan Betawi, kayaknya itu lebih bermanfaat ya daripada dia keliling kayak gitu. Kalau ada yang kelola itu lebih bagus sih menurut aku.